Selamat malam, Romo Ramani dan kalian Namita. Terimalah salam damai dari saya, Sukianto. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Semoga semua dalam keadaan kondisi berbahagia saat ini. Terima kasih sudah bergabung di kelas Abhidhamma bab 8 pada malam ini, hari Jumat tanggal 22 Juli 2022. Sebelum kita masuk pada materi, kita akan sama-sama membacakan nama Karapata dulu, atau mau ulas ulang dulu ya? Kita ulas ulang dulu ya, Romo ya? Ulas dulu ya. Boleh. Saya mencoba untuk ulas ulang untuk kelas Patana kemarin, Jumat kemarin, yaitu Patana bab 13 itu kama pacayo, yaitu kondisi kama. Itu ada dua kondisi kama yang diulas kemarin, yaitu pertama sahajata kama, yaitu kemunculan kama yang secara bersamaan. Yang kedua nanakanika kama, yaitu kama yang pada waktu berbeda. Di sini disokong oleh 4 hal, yaitu pertama itu tempat tujuan atau jati. Yang kedua waktu atau kala, yang ketiga itu kemunculan kelahiran atau upadi, yang keempat itu usaha atau payog ya. Dan ada dua fungsi dari niat atau kehendak atau cetana ya. Itu yang pertama sahajata dhamma, di mana sahajata dhamma ini adalah membuat usaha agar dhamma yang muncul bersama dengannya itu untuk melakukan fungsi masing-masing, yaitu kama yang munculnya secara bersama. Dan yang kedua itu vipakkana kanda dan kama jarupa. Demikian ulasan materi minggu lalu. Sebelum kita masuk dalam materi, kita akan sama-sama membacakan nama Karagata, bisa dipimpin oleh Romo Adi. Saya izin share screen. Baik, Rama, Ramani, kalian Namita, mari kita lakukan pembacaan nama Karapata untuk mengawali kelas. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Satta Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Untuk selanjutnya, untuk waktu dan tempat, saya persilakan kepada Romo Rudi. Terima kasih, Ci Lucy. Teman-teman sekalian, kemarilah kita awali diskusi Dhamma kita pada malam ini dengan kita bersikap panjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat malam semuanya, Sukihotu, Namo Buddhaya. Ya, senang sekali hari ini tanggal 22 Juli 2022, kita melanjutkan acara Patana yang ke-13, yaitu Patana terkait dengan Kama Pacayo. Ini pertemuan kita yang ketiga membahas Kama, mudah-mudahan ada kemajuan yang berarti ketika kita membahas hal ini. Senang sekali kita bisa dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Dan jika teman-teman mengalami sakit, kita doakan ya segera sembuh. Nah, teman-teman sekalian,
Saya langsung saja ya, karena kita sudah agak telat beberapa saat. Izinkan saya menggunakan whiteboard untuk membahas terkait dengan Kamma Pacayo ya. Jadi tema kita kemarin adalah membahas tentang Kamma Pacayo. Dan di Kamma Pacayo itu, kalau teman-teman lihat kan ada dua ya, Nanakani Kamma, dan yang berikutnya kalau teman-teman belajar tentang tentang Kamma dibagi menjadi dua ya, yang matang bersamaan sahajata dan yang matang dalam kurun waktu yang berbeda ya. Kalau kita menganalogikan kemarin kan sudah jelas sekali ya bahwa kalau kita ingin berbicara tentang kemunculan bersama ya, berarti dia muncul bersamaan antara cetana dengan cita yang ada di 89-121. Nah, tentu kalau kita berbicara tentang akibat, maka akibatnya ada yang muncul bersamaan, ada yang nanti berakibat di kehidupan berikutnya. Nah, nanti kita akan perjelas ini terkait dengan hal itu ya teman-teman ya. Dan kita kemarin sudah menganalogikan bahwa kalau yang sahajata itu atau perumpamannya seperti kita menerangi lampu lilin atau menyalakan lampu, terus tiba-tiba sisi ruangan bisa terang gitu ya teman-teman sekalian. Nah, itu yang terkait dengan analogi terhadap Kamma. Nah, teman-teman, sekarang kita fokus ke pelajaran Nanakanika gitu ya. Tapi sebelum itu, saya ingin mengajak teman-teman terkait dengan Kamma yang Nanakanika. Ini saya contoh, ada beberapa contoh terkait dengan kalau kita melakukan perbuatan Kamma ya, atau melakukan perbuatan, nanti kekuatannya bisa menghasilkan akibat dong. Nah, akibatnya itu seperti apa akibat yang ditinggalkan dari karma yang sudah kita hasilkan ya. Jadi kita hari ini membahas tentang terkait dengan kan kita bicara Kamma nih. Kalau kita bicara Kamma kan tentu terkait dengan cetana ya. Cetana cetasika ya. Kalau kita bicara cetana atau niat gitu ya. Niat gitu ya. Jadi walaupun sebuah niat ya, pada ini kan niat ini atau cetana ini kan bisa dua kan, bisa akusala, bisa juga kusala kan teman-teman ya. Karena Kamma itu kan kalau nggak kusala ya kusala ya. Nah, kalau kita bicara nanti akusala jadinya kan kita bicara di Nanakanika kusala. Kalau kita bicara di akusala maka kita bicara Nanakanika akusala cetana. Nah, kan dia kan muncul ini kan munculnya hanya dalam satu momen ya. Kita harus ingat bahwa kalau kita berbicara Kamma maka ini pasti munculnya hanya satu momen. Munculnya hanya satu momen nih. Ini satu momen ya. Dan nggak mungkin dalam satu momen ada dua akusala atau kusala. Dia berbeda sekali ya. Jadi citakananya harus padam dulu. Setelah padam maka baru muncul yang baru ya. Nah, kalau Kamma itu sudah dilakukan dan sudah padam gitu ya teman-teman ya, kan Kamma kan kita lakukan nih baik itu akusala maupun kasala, maka Kamma yang sudah dimunculkan hanya satu momen ini saya pakai warna lain, maka akan berakibat ya pakai warna hijau ya. Minimal dia akan punya kekuatan spesial. Kekuatan spesial terkait apa? Kekuatan spesial yang ditinggalkan nih. Jadi kalau kita sudah membuat cetana niat akusala maupun kusala yang muncul hanya satu momen, tanpa disadari kita sudah
apa namanya, perbuatan yang kita lakukan ini, yang pertemuan ini bukan kalimatnya bukan setelah padam gitu ya, setelah padam dianggapnya selesai. Tidak, ternyata perbuatan aku cetana aku salah maupun yang ku salah setelah satu momen itu muncul dan padam, kekuatannya secara spesial dia tinggal dalam keberlangsungan. Dalam keberlangsungan ya. Keberlangsungan di mana gitu kan? Keberlangsungan di arus kesadaran batin. Di arus kesadaran batin ya. Nah, kalau dia muncul dari arus kesadaran batin, maka akibatnya akan bagaimana nih akibatnya? Ya, maka ini akan berakibat nih kalau karena dia muncul, maka akibatnya akan sesuai. Sesuai dengan apa? Dengan niat. Ya, sesuai dengan niat yang telah dihasilkan. Yang telah dihasilkan. Dihasilkan ya, dan di beberapa waktu yang akan datang, pada kondisi yang akan sesuai, maka dia akan muncul sebagai akibat. Ya, yang telah dihasilkan, gitu ya kalimatnya, di beberapa waktu di masa yang akan datang. Nah, ada kalimat, saya pakai kalimat yang besar, pakai kalimat yang lebih hitam, tebal, di beberapa waktu, gitu ya, di beberapa waktu. Nah, di beberapa waktu itu karena kan jawananya kan bisa jawana 1, bisa jawana 2, bisa jawana 3 kan, ya. Di beberapa waktu, ya, di beberapa waktu di masa yang akan datang, di masa yang akan datang, ya, akan ngapain nih, teman-teman? Akan pada kondisi yang sesuai. Di kalimatnya ada kalimat di sini. Kalimatnya ada di sini, saya pakai tambah. Pada kondisi yang sesuai. Pada kondisi yang sesuai. Ini ada kalimat ini nih. Supaya teman-teman tahu ini, supaya teman-teman tahu bahwa ketika karma itu sudah dilakukan di masa lalu, di masa mendatang, di waktu di masa yang akan datang, dia menunggu kondisi yang sesuai. Ya. Kondisi sesuai untuk ngapain? Karena akan ada akibat yang akan muncul. Akan ada akibat yang muncul. Kalau ada kondisi yang sesuai akan jadi akibat yang muncul. Jadi itulah pemahaman kama pacayo gitu ya teman-teman ya. Namun kalau kita berbicara itu, kekuatan ini tidak mungkin muncul dengan layaknya kalau batin itu dimuncul upada. Kalau kita bicara kan, kalau kita bicara cetana ini kan ada kalau kita bicara kana kan ada upada, ada titi berlangsung, ada bangga lenyap kan, gitu ya teman-teman ya. Nah, kekuatan kama itu nanti tidak hanya ya, kekuatan tidak muncul hanya layaknya tidak hanya muncul pada kondisi upada saja, ya, tapi juga di momen titi keberlangsungan dan di momen kepadaman dia muncul yang namanya buah akibat. Ya, nah dia munculnya di mana? Kok tiba-tiba muncul? Kita pernah belajar terkait dengan pohon kilesa, gitu ya. Dia adanya di mana nih? Dia adanya di anusaya. Anusaya kilesa di momen laten. Nah, nanti teman-teman teman Adi tolong dilihatin lagi. Kita pernah belajar tentang kilesa yang ada pohon itu ya. Itu ya. Karena kenapa? Karena kalau kita berbicara terkait dengan kesadaran ini, kesadaran bahwa di masa mendatang akan ada akibat, ya, ini bukan konsep loh, ini bukan panyati loh, ya. Kekuatan ini akan muncul di masa waktu yang berbeda, karena terkait dengan apa? Nana kanika yang kita sedang pelajari, bahwa kama
Nih ya, ini terkait dengan Nana Kanika ya. Terkait dengan Nana Kanika. Kama. Karena dia berbuahnya tidak pada bersamaan. Jadi pada saat dia berbuah, dia kan tersimpan pada saat dia melakukan perbuatan kan sudah tersimpan di yang sangat laten, dan dia menunggu kondisi yang sesuai lalu berakibat. Nah, akibatnya tidak hanya muncul di upada, titi, tapi juga bangga. Ini satu rangkaian, ya. Dan dia berbuah karena waktu yang berbeda yang dikenal sebagai Nana Kanika Kama. Ya, ini bukan konsep loh, ini kebenaran paramata dhamma, ya. Kalau kita berbicara tentang paramata dhamma kan kama ini adalah kebenaran yang hakiki, ya. Nah, contohnya gimana dari pernyataan ini gitu ya? Kita akan lihat ya teman-teman sekalian, ada beberapa contoh yang mungkin kita bisa apa ya? Kenapa dia bisa tinggal? Semua perbuatan yang sudah kita lakukan, kenapa dia bisa tinggal? Dan ketika momen itu muncul, ya ketika ada kondisi, maka dia akan memunculkan namanya ingatan ataupun kenangan ataupun apapun ya. Ya kita bisa melihat itu. Ada beberapa contoh dari kekuatan Nana Kanika ini ya. Contohnya ya, misalnya kita kan punya pengetahuan nih. Kita pernah belajar sekarang nih, kita belajar hari ini, misalnya kita belajar dhamma ya. Atau kita pernah belajar waktu muda. Ya kita punya pengetahuan kita waktu itu masih muda nih kita nih ya. Waktu kita masih muda kita punya pengetahuan apa misalnya ya. Dan semua pengetahuan yang kita dapat tidak semuanya tertinggal di dalam kesadaran kita kan, tidak semua tersimpan dalam tadaramana karena kan objeknya bisa saja sangat besar, besar, kecil dan sangat kecil. Ya, itu kan yang terjadi hari ini. Itu fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Ya. Bahkan pada saat ada beberapa pengetahuan yang begitu melekat gitu ya. Pengetahuan itu tersimpan bertahun-tahun dalam pikiran kita ya. Dan dia tidak pernah terlupakan dan selalu berhubungan dengan pengetahuan kita yang kita hidup sampai saat ini, sampai kita dewasa. Gitu kan, ini sebuah analogi contoh bahwa kita punya pengetahuan di masa muda tersimpan dengan tidak terlupakan, tersimpan dengan baik, ya, tidak terlupakan, tersimpan dengan baik, gitu kan, dan pengetahuan itu sampai hari ini masih berhubungan dengan pengetahuan kita saat ini, dengan kondisi kita saat ini. Ya, misalnya banyak ya, ada beberapa pengetahuan yang kita dapat dari masa lalu yang sekarang masih kita bisa peroleh. Ya, gitu ya, itu sebagai contoh analogi yang pertama. Yang kedua sekarang, contohnya gimana Romo? Contohnya ya misalnya yang sederhana, kita bisa membaca, kita bisa menghitung, karena sudah kita pelajari dari masa lalu ya. Lalu yang kedua, analogi daripada Nana Kanika Kama ini yang berbuahnya berbeda waktunya, ibaratnya begini. Ibaratnya ya teman-teman, saya mengibaratkan misalnya ada seseorang. Seseorang ini meminjam uang. Ya, pinjam uang. Pinjam uang kepada siapa? Kepada orang lain tentu ya. Kepada orang lain. Nah, tindakan meminjam ini, ketika orang ini sudah meminjam kepada orang lain, setelah dia dapat uang, setelah dia terima uang dari si peminjam, ya, maka timbul apa? Maka timbul apa ini namanya? Timbul hutang kan? Hutang yang harus diapain? Hutang yang akan dibayar baik sekaligus, gitu kan? Baik sekaligus maupun dicicil. Ataupun dicicil, gitu ya teman-teman ya.
Dan tentu ada waktu atau janji ya supaya jangan investasi ya. Nah, waktu atau janji kapan dia akan membayarnya. Nah, janji dan ini nggak bisa dihindari nih. Ini tidak dapat dihindari kan? Walaupun kita tahu hari ini ada banyak orang kalau minjam uang lupa ya. Gitu ya. Yang jelas kalau kita bicara dhamma, si peminjam ini, teman-teman sekalian, si peminjam ini harus menepati janjinya. Kapan waktu yang tepat ketika dia mau membayar? Nah, pinjam ini dari kapan dia pinjam uangnya? Di masa lalu. Dia pinjamnya uangnya di masa lalu, gitu kan? Atau di masa lalu atau tidak, tapi dia harus punya tanggung jawab untuk menepati janjinya, ya, supaya membayar hutang kepada orang yang sudah meminjamkannya. Nah, kapan hutang itu lunas? Kalau secara sesuai dengan janji dan waktu yang ditentukan, dia membayar seluruh hutang dia dibayar lunas. Kalau semua hutang yang dibayarnya lunas, baru orang ini akan terbebas dari yang namanya hutang. Gitu kan? Kalimatnya begitu ya, teman-teman. Dari yang namanya hutang. Nah, dengan demikian, teman-teman sekalian, dengan cara yang sama juga, ketika sebuah karma itu dilakukan, teman-teman sekalian, sebelum padam kamanya, ia akan meninggalkan kekuatan spesial. Yang tadi saya sampaikan sama Anda ya. Kekuatan spesial dari apa? Dari kondisi karma yang pada waktu dia minjam, dan dia akan harus membayar utang itu atau buah itu dalam waktu yang berbeda yang disebut nanakanika. Waktu yang berbeda. Yang akan menghasilkan satu akibat sesuai waktu di masa yang akan datang tentu, ya, ketika kondisi kemunculannya harus terpenuhi. Kapan kondisi karma itu terpenuhi? Ya tentu harus ada syarat-syaratnya. Tetapi teman-teman, selama akibatnya belum terpenuhi, hutangnya belum lunas, tentu hutang terhadap karma di sini ya, maka dia akan berada di dalam lingkaran. Lingkaran apa? Dia akan berada dalam lingkaran yang kalau dikali ke kondisi ya apa artinya dalam sebuah lingkaran yang tidak pernah kelahiran tentu ya. Lingkaran kelahiran yang terus setiap kali dia dilahirkan, lingkaran kelahiran nih, dan setiap kali dia lahir dia harus membayar utang karma atau hutang yang dia sudah lakukan di masa lalu. Nanakanika karma. Ya. Selama akibatnya belum dihasilkan, hutangnya karma ini akan terus ada dan dia akan terus lahir dan lahir lagi. Tetapi teman-teman harus memahami bahwa tindakan di sini, kalau kita bilang analisa di sini adalah tindakan karma di masa lalu atau perbuatan hutang di masa lalu, pasti hutang di masa lalu pasti apa? Ada kalimat pasti apa teman-teman? Pasti akan menghasilkan satu akibat.
Dan akibatnya dalam hukum karma akan terus dilahirkan terus-menerus. Dan kalau tidak ada akibat, bagaimana Romo? Kalau akibatnya sudah tidak ada, berarti hutangnya lunas. Kalau hutangnya lunas, teman-teman sekalian, jadi apa yang terjadi? Kalau hutangnya lunas, ya, maka tidak ada kesempatan akibat akan dihasilkan. Gitu ya teman-teman ya. Kenapa tidak dihasilkan? Ya, karena kamanya sudah ahosi. Ya, sudah tidak efektif lagi kekuatannya. Nah, kalau sudah tidak efektif lagi, maka cetananya sudah padam. Jadi cetana itu kalau sudah muncul, teman-teman sekalian, dia akan bersemayam di dalam kesadaran kita, dan dia akan menunggu di waktu yang sesuai supaya dia muncul menjadi akibat. Jadi yang paling bahaya ini cetana, ya. Dan cetana itu muncul dari 6 lubang, yaitu lubang mata menangkap objek, lubang telinga menangkap objek, hidung menangkap objek, dan seterusnya. Nah, di situ dipahami ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sekalian, kama yang disebut nanakanika, jadi kalau gitu adalah niat atau cetana tadi akan menghasilkan, kalau gitu, jadi kalau gini, apa arti pemahamannya? Jadi teman-teman, kalau kita ambil contoh ya, di dalam nanakanika kama ya, di dalam nanakanika kama ya, nanti niat atau cetana ini gitu ya akan jadi akan menghasilkan gitu ya akibat di kehidupan saat ini. Ada yang bisa menghasilkan akibat di kehidupan saat ini, ada yang juga menghasilkan akibat di kehidupan ketiga sampai ke pencapaian parinibbana atau kehidupan berikutnya gitu ya. Kehidupan berikutnya ini berarti adalah setelah saat ini, atau juga kehidupan ketiga sampai kita parinibbana. Sampai kita parinibbana. Ya. Jadi teman-teman bisa begitu ya. Bahkan buahnya kalau kita berbicara Sang Buddha, buah yang dilakukannya selama kapan? Selama 4 asankheya. Akan 4 asankheya kalpa. Dan bahkan 100.000 kalpa lamanya. Kalpa atau kapa sama ya. Di siklus dunia yang tidak pernah terhitung. Wah, sudah tidak pernah terhitung. Jadi kalau kita mau berbicara terhadap perbuatan kita, akibat perbuatan kita yang saat ini kita terima, kita tidak pernah tahu loh ini perbuatan apa dan kapan ini pernah kita lakukan. Karena sudah nanakanika kama. Karma yang sudah kita lakukan di masa lalu dan dia berbuah di saat ini. Dan itu sudah, dan buahnya sekali lagi saya sering mengatakan berkali-kali, kita nanam pohon biji mangga, setelah pohon itu tumbuh, dan ketika pohon mangga itu berbuah, maka mangganya akan terus tumbuh, akan terus berbuah, sampai kapan? Sampai kita parinibbana, ya, gitu ya teman-teman ya.
di buku lain kita melihat teman-teman sekalian tentang beberapa potensi gitu ya, potensi terkait dengan kekuatan kama, fungsinya kama dan sebagainya, yang sebenarnya kita akan bahas itu sudah akan di bab 5 nanti. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan perdalam ya. Karena kita masih menggunakan buku Pacayani Desa terkait patana dengan menggunakan konsep yang presisi, maka kita lihat yang berikutnya bahwa cetana itu yang termasuk karma tidak efektif pada waktu yang berbeda. Sekarang kita lihat ya. Tadi kan cetana kita bahas dari sisi nanakanika, tapi waktunya waktunya berbeda tapi tidak ahosi. Nah, sekarang kita melihat bagaimana kama ini, cetana ini ternyata setelah dia dilakukan ternyata tidak berbuah, ya, tidak efektif buahnya, ya. Jadi cetana yang termasuk kama tidak efektif. Ya, tidak efektif pada waktu yang berbeda nih ya. Pada waktu yang berbeda. Kita lihat nih teman-teman sekalian ya. Kalau kita lihat terkait dengan cetana atau niat yang termasuk kama yang tidak efektif, maka kalau kita lihat ya teman-teman, bahwa yang nama cetana itu, kalau cetana ini kebetulan adanya di lingkup kama wacara, paham ya, kama wacara ya, berarti di lingkup alam indria ya kama wacara, dan di lingkup mahagata ya, di lingkup mahagata teman-teman, G-nya 2 nih mesti, maaf ya, di lingkup mahagata gitu ya teman-teman ya, di lingkup mahagata tentu yang ya kita bicara kalau yang mahagata tentu dia nggak lebih banyak kusala ya. Ini kalau kama wacara kan bisa kusala, tapi kalau mahagata dia kusala, lebih dominan ya, kusala cetana nih ya. Nah, bahwa kalau kita melihat kesadaran atau niat atau kehendak makhluk-makhluk yang ada di alam kama indria ya, dan makhluk-makhluk yang masih belajar, masih seka. Seka itu berarti seka pugala itu, kalau teman-teman tahu, seka pugala itu adalah makhluk suci yang masih belajar sampai di anagami ya. Lalu ada lagi misalnya di alam arupa ya, termasuk di alam arupa ya, alam arupa. Jadi kalau di bukunya apa namanya Wen Sugata Wangsa, yang dibicarakan yang tidak termasuk dalam yang tidak efektif adalah kadi kama wacara, perbuatannya tidak efektif langsung berbuah. Di mahagata kusala cetana tidak langsung efektif berbuah. Di seka pugala, yaitu orang-orang yang sudah mencapai anagami, sotapati maga, sakadagami maga, anagami maga pala, itu tidak langsung efektif berbuah. Dan di alam wehapala, kalau makhluk lahir di sini, maka tidak bisa langsung efektif berbuah. Wehapala ya, di alam wehapala. Serta di mana lagi? Di akanita. Akanita juga tidak efektif berbuah. Ya, di akanita dan di alam newasanya nasanya yatana. Plus alam newasanya nasanya ya, di alam newasanya nasanya yatana tentu ya. Tidak menghasilkan apa?
Yang ini semua, ya cetana yang di sini tidak menghasilkan akibat akibat seperti kelahiran lain, seperti di kelahiran di alam-alam lain. Apa maksudnya nih Romo nih ya? Cetana yang tidak termasuk kama yang tidak efektif pada waktu yang berbeda. Cetana di sini kita kalimatnya adalah kalau makhluk-makhluk yang di kama wacara nanti berbuahnya hanya ada di alam kama wacara. Tidak bisa berbuah di alam mahagata. Yang mahagata ketika dia melakukan perbuatan kusala, maka dia tidak akan berbuah tidak akan berbuah di kalimatnya di alam lain kecuali di mahagata. Seorang sotapati tidak akan berbuah kalimatnya dia bisa merasakan buah di sakadagami anagami. Anagami tidak akan merasakan buah di sotapati. Buah yang dihasilkan adalah buah ke tingkat kesucian yang bersangkutan. Wehapala akan menikmati buahnya di Wehapala saja dan seterusnya begitu. Dalam buku dalam buku Sugata Wangsa nih ya teman-teman. Jadi cetana niat-niat cetana yang tidak termasuk kama yang tidak efektif pada waktu yang berbeda ini adalah cetana yang dikait di kama wacara, di mahagata kusala cetana, di seka pugala, di wehapala, di akanita dan di newasanya nasanyatan. Tidak akan menghasilkan akibat seperti kelahiran di alam-alam lain. Jadi kalau dia berbuat baik di situ, di alam kama wacara ketika dia berbuat baik, maka akibatnya akan dilahirkan kembali di alam kama wacara. Si mahagata kalau dia melakukan perbuatan baik, jana 1 dia akan berakibat langsung di alam Brahma jana 1. Gitu ya, teman-teman seperti itu. Kita akan mendalami itu nanti pada saat kita belajar kama dan bumi di bab 5. Ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Yang kedua itu yang pertama ya. Lalu yang berikutnya kalau kita lihat teman-teman terkait dengan misalnya niat baik atau cetana baik ya. Cetana baik atau ini dikenal sebagai kusala cetana gitu ya teman-teman ya. Dalam pencapaian agung. Nah, kalimatnya gini ya. Dalam pencapaian agung itu mahagata ya, pencapaian agung atau masuk ke dalam kategori pencapaian agung ya yang merupakan akibat ya ini yang merupakan akibat kayak hijau ya kayak akibat apa? Akibat dari praktek jana. Dari praktek jana. Maka apa yang terjadi? Tidak akan menghasilkan akibat-akibat. Jadi kalau orang bisa mencapai jana, teman-teman sekalian, maka buah wipaka karma buruk yang sudah dilakukan di masa lalu tidak berbuah kondisinya pada saat itu. Makanya orang ketika ingin mencapai jana, orang yang mencapai jana tidak mudah dilukai. Ya, karena tidak berbuah karma buruknya. Maka karmanya tidak akan efektif. Ya, karma yang tidak efektif pada waktu yang berbeda gitu ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak akan menghasilkan akibat-akibat nih kalau orang sudah sedang mencapai jana, maka tidak akan menghasilkan akibat. Tidak akan menghasilkan akibat-akibat. Ya. Ada beberapa contoh cerita ya teman-teman, misalnya seorang
Mahamonggolana misalnya. Mahamonggolana kan ketika dia ingin cincang digebukin sama perampok akibat karena masa lalunya Matang telah membunuh orang tuanya, dia masuk jana. Nah, pada saat masuk jana kan dipukulin, digebukin segala macam, nggak membuat dia nggak membuat dia meninggal gitu ya, teman-teman, seperti itu. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, kalau kita lihat analogi yang berikut, contoh yang tidak termasuk itu, yang ketiga adalah niat yang baik. Saya pakai hitam ya. Niat yang baik dan tidak baik, niat atau cetana, baik itu yang aku salah maupun yang kusala, gitu ya teman-teman sekalian, dari makhluk-makhluk dalam kelahiran terakhirnya, tidak akan menghasilkan akibat berupa kelahiran kembali. Tidak akan menghasilkan akibat berupa kelahiran kembali. Atau dikenal sebagai patisandi cita. Ya, tidak akan berakibat. Karena tidak efektif. Dalam kelahiran terakhir. Jadi kalimat yang tepat itu adalah niat saya atau perbuatan baik itu perbuatan buruk saya dan perbuatan baik yang saya lakukan, niat terakhir saya gitu ya, tidak akan menghasilkan buah di kelahiran kembali, patisandi. Nanti kita akan belajar, teman-teman, walaupun kita tahu bahwa kita bicara gati nimitta, kama nimitta, perbuatan terakhir menentukan di mana kita dilahirkan, gitu ya, di mana kita dilahirkan. Tapi kalau kita bicara di kalimat nanakhanika, kama, bahwa ternyata cetana aku salah dan kusala kita dari makhluk-makhluk dalam kelahiran terakhirnya tidak akan menghasilkan akibat berupa kelahiran kembali, patisandi. Ya, itu kalau teologi menurut karena kenapa kok tidak bisa menghasilkan hasil kembali, karena buahnya akan berbeda, nggak bersamaan dengan kalau dia bisa perbuatan terakhirnya itu bisa menimbulkan kelahiran kembali di mana dia dilahirkan, itu namanya jadi sahajata. Ya, sahajata. Tapi ada juga yang kalau kita bicara nanakhanika, ternyata perbuatan terakhirnya juga tidak menimbulkan patisandi, itu ada yang bisa begitu ya. Nah, teman-teman, kita tahu ya bahwa kalau kita berbicara makhluk-makhluk kelahiran itu ada berapa macam ya? Masih ingat nggak teman-teman sekalian? Kelahiran makhluk ada berapa macam? Makhluk-makhluk terakhir dari kondisi apa saja? Dari kondisi apa saja, teman-teman? Ya, kita tahu bahwa di alam samsara ini kan ada 31 alam kehidupan, gitu ya teman-teman ya. Dan dari tempat dari 31 alam kehidupan ada yang
makhluk lahir karena kelembapan, ada yang lahir karena kandungan, ada yang lahir karena telur, ada yang lahir secara spontan. Ya, kalau kita lihat bahwa samsara ini, dunia ini, teman-teman sekalian, makhluk-makhluk sudah tidak terhitung jumlahnya. Kalau kita bicara dunia kita saja ya, bumi yang kita tempati saja hari ini sudah 7 atau sampai 7,2 kalau tidak salah, atau sekarang mungkin 7,2 miliar, bayangkan. 7,2 miliar makhluk manusia. Belum lagi kita berbicara tentang alam dewa, binatang, dan sebagainya, gitu kan? Ya, maka bahkan kita juga belum berbicara tentang alam-alam lain tadi ya, yang terakhir dari kondisi kama di alam samsara ini. Begitu banyak sekali di makhluk-makhluk yang ada di alam manusia, di dunia ini, yang alam manusia saja ya, Anda bisa bayangkan makhluk-makhluk ini ada yang tinggal di air, ada yang tinggal di hutan, ada yang tinggal di gunung gitu kan, dan sebagainya. Kenapa mereka bisa tinggal berbeda-beda di negara yang berbeda-beda, kondisi yang berbeda-beda, binatang jenis yang berbeda-beda, di alam manusia yang berbeda-beda? Semua kondisi ini ditentukan oleh yang namanya kama, perbuatan ya. Oleh yang namanya kama ya. Makhluk-makhluk yang terakhir dalam kondisi kama akan berbeda-beda walaupun tinggalnya di alam manusia. Ya, mereka tinggal dalam manusia, ada yang tinggal di utara, di selatan, di timur, di barat, di tengah. Itu semua karena kondisi yang berbeda-beda itu. Maka dari itu, teman-teman sekalian, kita tahu bahwa kebahagiaan dan kesedihan yang dialami oleh makhluk-makhluk itu ya pasti berbeda-beda ya. Tadi yang tinggal di gunung punya kesedihan berbeda, punya kebahagiaan berbeda. Yang tinggal di hutan punya kesedihan berbeda, punya kebahagiaan berbeda-beda ya. Dan kebanyakan orang karena seperti itu, apa yang membuat orang hari ini bisa terus lahir dalam samsara, punya kondisi yang berbeda-beda? Karena biasanya manusia itu punya yang namanya pandangan memegang pandangan salah. Nah, kalau mereka yang tidak yang karena mereka memegang pandangan salah, berarti mereka pemahaman terhadap hidup akibat perbuatan masa lalu, perbuatan akibat yang akan datang, dan sekarang ini mereka nggak paham, mereka nggak ngerti tentang bagaimana karma itu bisa dihasilkan, bagaimana karma itu bisa diperoleh dan sebagainya ya. Makanya dari itu teman-teman sekalian, nanti kita akan lihat mereka-mereka yang mereka-mereka yang memegang pandangan salah ini adalah mereka menentang apa sih biasanya gitu ya. Mereka yang punya pandangan salah ini biasanya, kalau kita sedikit panjang ya, mereka biasanya misalnya menyingkirkan pandangan benar. Karena dia menyingkirkan pandangan benar, maka apa yang terjadi? Yang terjadi dimulai dari kapan dia menyingkirkan pandangan benar? Dia tidak punya sifat dana, kedermawanan. Kan ada 10 perbuatan baik kan? Ada dana, sila. Kalau dia sudah dia sudah kalimatnya sudah bahwa tidak ada kedermawanan, dia tidak menganggap bahwa ada manfaat untuk memberi, maka dia sudah punya pandangan salah ya, menyingkirkan pandangan benar. Yang kedua, biasanya mereka punya alam tempat tujuan, bahwa kehidupan ini hanya sekali, sehingga kita harus memanfaatkan kehidupan yang sekali ini dengan penuh kekayaan. Itu kan yang terjadi hari ini kan ya. Banyak orang yang punya pandangan salah begitu kuat, menganggap kehidupan ini hanya sekali. Dan pandangan ini namanya jadi niyata micaditi. Nah, kalau kita bicara nanti niyata micaditi ini, teman-teman akan tahu nih bahwa mereka yang punya niyata micaditi ini nanti kalau nanti kita akan mengalami yang namanya kiamat,
maka dia tidak akan masuk ke alam abasara. Ya, mereka yang punya pandangan, memegang pandangan salah, maka menganggap bahwa hidup hanya sekali. Maka hidup sekali itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, banyak sekali ini kita mengalami orang-orang di sekitar kita yang punya pandangan ini. Lalu mempercayai, kalau kalimat di buku ya, mempercayai adanya seorang pencipta, seorang pencipta. Kasus apa? Brahma, Dewa, Baka, ya. Masih ingat cerita Brahma, Dewa, Baka yang mereka tinggal di alam Mahabrahma, ya, menganggap bahwa dirinya kekal, ya, dewa-dewa lain sudah pada meninggal dunia, lahir lagi dia tetap ada. Karena dia ada, dia menganggap bahwa dia sebagai seorang pencipta. Nah, cerita ini nanti bisa teman-teman dapat ya, kalau teman-teman belajar terkait dengan Brahma, Dewa, Brahma, Baka ini ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, di kehidupan yang akan datang di dalam lingkaran klien kembali, orang kalau punya pandangan salah akan terus lahir, terus lahir, terus lahir. Ya, kita lahir jadi binatang, tidak punya kebaikan, ya, perbuatan buruk terus kita lakukan, aku salah, kita akan menderita di alam dugati bumi dan sebagainya, ya. Karena kenapa? Karena pandangan salah. Jadi sekali lagi, dengan kita belajar Abhidhamma ini, minimal kita berusaha untuk menghindari pandangan salah tentang kehidupan ini, ya. Nanti teman-teman kalau di bukunya Introduction to Patana Pacayani Desa oleh Venerable Sugata Wangsa, teman-teman akan menemukan diperjelas ya di dalam kama pacayo ini adalah terkait dengan akibat-akibat aneh. Ada akibat-akibat aneh gitu ya, yang dihasilkan oleh kama yang waktu yang berbeda. Ya. Yang dihasilkan oleh kama pada waktu yang berbeda. Ya. Apa itu akibat-akibat yang aneh misalnya ya teman-teman sekalian? Tidak ada tempat gitu ya di mana mental ya kalimatnya begini, tidak ada tempat teman-teman ya, tidak ada tempat begitu di mana rupa materitas rupa dan mentalitas jas batin ya, dia nama dan rupa gitu ya, tidak ada tempat bagi nama plus rupa disimpan untuk apa? Untuk kemunculan dan kepadaman secara berurutan. Untuk kemunculan dan kepadaman secara berurutan. Nggak ada nih teman-teman ya. Yang namanya mentalitas, jasmani, dan batin itu disimpannya tidak secara disimpan untuk keberlangsungannya dan kemunculannya dan kepadamannya tidak secara berurutan ya. Jadi tidak ada tempat nih dia muncul bersama ya. Contohnya bagaimana teman-teman? Saya pernah memberikan contoh buat teman-teman terkait dengan batang korek api. Masih ingat itu ya? Ini kan ada korek api nih, ini ada hitam-hitamnya nih, landasannya.
Lalu ini ada pentol koreknya, masih ingat ya teman-teman sekalian? Dan ini ada batangnya. Di sini ada batangnya. Gitu kan teman-teman ya, ada batangnya. Nah, ketika sebuah korek api digosokkan, nyala api tidak akan muncul dari manapun juga. Dan kemudian hilang. Begitu pula dengan objek landasan berbentukan. Kesadaran faktor-faktor mental ini, teman-teman saya, tidak mental ini muncul dan tidak dari manapun juga. Dia bertahan untuk satu momen kesadaran, kemudian padam dan hilang bersama. Dalam kondisi cetana, nih kita bicara cetana sekarang ya. Kalau kita bicara kebenaran hakiki, maka model yang sama dari cerita korek api ini, maka kita akan tahu bahwa tidak mungkin atau tidak kalimatnya begini, kekuatan yang tertinggal dalam cetana itu ya, kekuatan yang tertinggal dalam cetana ini, kekuatan yang cetana ini maka dia akan padam dan dihancurkan dan mungkin tidak ada atau tidak hadir dalam siklus dunia yang tergantung dalam urutan yang muncul secara terus-menerus. Kalau kita berbicara kemunculan api ini dari mana? Api ini kan muncul, teman-teman tahu ya bahwa api ini muncul karena ada kondisi. Dan ketika api ini padamnya juga dari mana? Nggak ada yang tahu juga kemana padam itu. Ya. Nah sama kalau kita berbicara terkait dengan, karena ini kan ada akibat yang aneh yang dihasilkan dari karma yang berbeda kan. Kita sedang ngomongin yang aneh. Kita bicara tentang misalnya cetana. Ya. Secara hakiki cetana itu adalah kan karma ya, perbuatan, kehendak. Gitu ya. Dia memiliki model yang sama, namun kalimatnya dia punya model yang sama bahwa kekuatan cetana ini akan tertinggal ya, dan dia akan padam dan dihancurkan oleh yang namanya sirkus dunia yang tidak terhitung dalam kelangsungan apa? Kelangsungan tentang sirkus kehidupan. Siklus kehidupan ini terkait dengan apa? Dengan tanha, dengan mana kesombongan. Kita bicaranya LDM ya, loba ditimana gitu ya. LDM loba ditimana. Loba ditimana itu kalau kita berbicara ini adalah papancadama yang sudah kita pelajari ya. Jadi teman-teman bayangkan karena akibat yang aneh itu adalah bayangkan kita terus lahir, lahir, ternyata role modelnya tidak selalu sama. Tidak selalu sama ini karena kenapa tidak selalu sama? Karena kadang yang namanya api itu muncul bisa saja dari kondisi-kondisi yang berbeda-beda. Kondisi yang berbeda-beda itu akan menghasilkan akibat yang secara tiba-tiba. Maka akibat ini tidak akan bisa diramal. Dan dia akan bertampak seperti spontan. Maka kekuatan-kekuatan yang dihasilkan dari api ini yang tiba-tiba besar, kecil, itu kan sesuatu akibat yang aneh. Kan mestinya kan kalau kita berbicara api itu kan kalau ini korek api, lalu ini pentol, lalu ini dinyalakan, maka apinya akan seperti ini. Ternyata dari setiap pentol yang berbeda, walaupun landasan korek api ini sama, ternyata akan menghasilkan api yang berbeda-beda dan itu akan terasa aneh ya. Contoh apa? Contoh akibatnya. Kenapa kok hasilnya bisa berbeda-beda? Dulu saya punya teman, rumahnya itu harus melewati jembatan, dan jembatan itu hanya jembatan kayu saja, ya. Dan itu rumah kalau malam hari
lampu penerangannya nggak banyak. Kadang kalau hujan, misalnya itu akan mudah banjir dan suka ada binatang melata gitu ya. Teman saya sekolah SMP dulu. Tapi ketika Bandara Soekarno-Hatta dibangun, hidupnya dia yang tadinya mungkin sederhana, tiba-tiba itu dipakai buat akses jalan, karena jalan yang ada saat itu untuk komplek bandara, dan dibuatlah jalan baru, sehingga jalanannya berpindah dari sungai kecil ke dekat rumahnya. Nah, apa yang terjadi kalau kita lihat begitu, teman-teman sekalian? Ya, si orang sahabat saya ini tiba-tiba karena mungkin tanahnya kena gusur, ada istilah sekarang namanya bukan ganti rugi, tapi ganti untung, dan dia akhirnya menjadi orang yang kaya raya. Ya, Anda bisa bayangkan apakah ini aneh? Padahal hidupnya susah loh. Padahal hidupnya ini dia mungkin nggak ke wihara, nggak rajin ke wihara, boro-boro mau baca parita dan segala macam. Nah, akibat-akibat yang aneh ini bisa saja terjadi. Yang tadinya susah tiba-tiba kaya, yang tadinya kaya bisa jadi susah, yang tiba-tiba saja tadinya presiden bisa dibunuh, dan sebagainya. Semua itu terjadi karena akibat-akibat yang aneh yang dihasilkan oleh karma pada waktu yang berbeda. Kenapa bisa begitu? Karena tadi diibaratkan seperti korek api ini yang ketika dinyalakan, apinya punya kekuatan yang berbeda-beda. Ada yang nyalahnya sebentar, ada yang nyalahnya sampai habis batang batang ininya gitu kan, dan sebagainya. Jadi itu seperti itu ya. Karena kenapa? Karena kalimatnya kalau kata bukunya Introduction to Patana tadi, dalam konsep Pacayani Desa ya, maka kita tahu bahwa tidak ada tempat dari nama dan rupa yang disimpan untuk kemunculan dan kepadaman secara beruntun. Jadi artinya kalau orang sudah baik akan terus baik, ya. Kalau sudah buruk akan terus menderita, nggak bisa begitu ya. Maka dari itu pelajaran yang bisa kita ambil dari hari ini adalah apa? Ketika kita melihat orang lain susah, ketika kita melihat orang lain mungkin dia sedang terpuruk gitu ya, belum tentu karma baik kita yang sekarang kita hidup bahagia, karma baik kita lebih banyak loh dari orang yang sedang terpuruk yang kita lihat barusan, atau yang kita lihat di pinggir jalan itu. Kalau kita berbicara karma baiknya banyakkan mana, tidak ada yang tahu. Gitu ya teman-teman ya. Maka dari itu ajaran Buddha kan adalah sabe sata bawantu sukitata. Kita harus memancarkan cinta kasih kita kepada semua makhluk. Dengan kita memancarkan cinta kasih kita pada semua makhluk, maka kita akan menganggap semua makhluk di dunia ini sama ya, sama rasa, sama karsa, sama rasa gitu ya. Dan tidak akan memandang penderitaan, karena mereka-mereka yang termarginalkan karena penderitaan, dia harus bertahan hidup di pinggir-pinggir jalan, di lampu-lampu merah, dia juga sebenarnya tidak mau itu ya, karena mungkin karma buruknya sedang berbuah, atau akibat penderitaan karma buruknya sedang matang, dia melakukan itu. Jadi sekali lagi, banyak akibat-akibat aneh, padahal jadi presiden kan selalu karma baiknya banyak kan, misalnya begitu. Tapi ada juga presiden yang dibunuh kan, di Amerika beberapa tahun yang lalu kan. Lalu belum lama lagi kemarin ada mantan perdana menteri Abeng itu ya, yang orang Jepang itu kan juga dibunuh. Padahal bayangkan karma baiknya luar biasa. Makanya ada akibat-akibat yang aneh yang dihasilkan oleh karma pada waktu yang berbeda. Nah, sekarang kita lanjut ya teman-teman, tentang kekuatan
kita bicara tentang Balawa, Nanakanika, Kama. Ini contoh-contoh ya, nanti baru kita bicara ininya ya. Tentang Balawa, Nanakanika, Kama terhadap kondisi kekuatan Kama pada waktu yang berbeda. Kita lihat misalnya dilihat dari sisi materialitasnya. Di bukunya Yang Mulia Venerable terkait dengan Sugata Wangsa, beliau tahun 2021 menulis begini. Kita berbicara ada materi ini, materialitas atau materi atau rupa ya teman-teman ya. Rupa tidak pernah menjadi dhamma terkondisi. Rupa tidak pernah menjadi dhamma terkondisi. Jadi akibat ya. Dhamma terkondisi. Atau akibat. Bagi kama kuat pada waktunya. Ya, teman-teman sekalian. Kalau kita bicara kama kuat pada waktunya kan ada balawa, ya. Masih ingat teman-teman kemarin kita bicara ada apa namanya? Ada balawa. Bala kan kuat ya. Balawa, nanakanika, kama ya. Balawa, nanakanika, kama. Ya, kita harus tahu teman-teman ya. Kondisi kama kuat pada waktunya yang berbeda di balawa ke nanakanika kama ini tidak termasuk ya terkait dengan kondisi ketergantungan yang pakatupani saya kan karena kan dia sama dengan termasuk juga dalam kondisi yang namanya pakatu, masih ingat ya, pakatu panisaya. Pakatu panisaya adalah kondisi ketergantungan yang kuat secara alami gitu ya teman-teman sekalian. Nah, dalam kondisi bukunya Introduction to Patana, maka kita akan berbicara bahwa di dalam kondisi kekuatan kama yang kuat pada waktu yang berbeda atau kondisi ketergantungan yang kuat secara alami, ya teman-teman sekalian, materi atau rupa atau materialitas tidak pernah menjadi akibat, menjadi pacayani des pacayu panyadama. Dia tidak pernah menjadi akibat. Atau pacayuni des pacayu pacayu panyadama. Jadi rupa kita ini teman-teman sekalian, rupa kita ini, materi kita ini tidak dihasilkan, tidak punya kekuatan yang kuat karena kekuatan kama yang kuat di masa lalu sehingga menghasilkan rupa yang bagus, nggak bisa begitu ya. Dia masuk dalam kategori is never a condition states. Kalimatnya begitu ya. Jadi dia tidak termasuk di dalam kondisi menjadi kondisi kekuatan dari menjadi yang tidak pernah menjadi akibat. Rupa tidak pernah jadi akibat. Gitu ya. Sekedar tambahan dari buku ini ya. Lalu kita berbicara yang kedua yang tentang balawa dubala. Kemarin pernah bicara itu ya. Apa itu terkait dengan balawa dubala? Kita kan kemarin bicara apa? Balawa dubala strip mesti ya. Dubala nanakanika kama. Ini kuat, ini lemah. Kama pada waktu yang berbeda tentang kuat dan lemahnya ya. Kuat dan lemah, kama pada waktu yang berbeda.
pada waktu yang berbeda. Nah, kalau kita kemarin mengkelompokkan bala, dubala, nana, kanika, dia masuk dalam kategori apa, teman-teman sekalian? Masih ingat nggak? Kalau kita kelompokkan ini dalam kategori apa dia masuknya? Bala, dubala, nana, kanika, kama. Dia masuk dalam kelompok apa? Yang kotak itu. Masih ingat? Dalam kelompok nana, kanika ya. Nana, kanika. Ya. Dia masuk dalam kategori nana, kanika. Kalau gitu, bala, dubala ini kan bisa saja aku salah kan? Dia bisa saja, nah yang nana ini kan bala, dubala, nana, kanika, kama dalam kategori adalah nana, kanika. Dia bisa dua, bisa aku salah kan, tapi kuat dan lemah. Ya teman-teman ya. Dan biasanya aku salah berarti yang ngalami siapa ini? Biasanya mereka yang ngalami aku salah, yang ngalami biasanya si teman-teman siapa nih biasanya? Di kama wacara kan? Di kama wacara kan ada aku salah kan? Maka dia akan memberikan kekuatan, pakai hijau, dia akan memberikan kekuatan, ya, akan memberikan akibat kuat di mana? Akan memberikan akibat yang kuat di alam indria. Di alam indria, tapi pada waktu yang berbeda. Jadi perbuatannya aku salah nanti dilakukan di dalam kama wacara, di alam indria, dan tentu pada waktu yang berbeda nanti berbuahnya. Akibatnya bisa apa? Akibatnya bisa kuat, bisa lemah. Kalau karmanya lemah, akibatnya lemah, maka jadi apa? Dubala, nana, kanika, kama. Kama yang lemah pada waktunya. Bagaimana dengan mereka yang munculnya di alam, ini kan alam kama wacara nih. Kalau yang alamnya Mahagata bagaimana? Dalam Mahagata bagaimana teman-teman? Atau plus alam Alokutara? Sama kan? Mahagata atau Lokutara Cetana nih ya. Bagaimana berlakunya ini, teman-teman sekalian? Balawa atau dubala? Selalu dia kondisinya adalah kuat. Akibatnya yang di Mahagata dan Lokutara adalah hasilnya pasti balawa, nana, kanika. Selalu balawa, nana, kanika. Enggak lemah dia. Ya, kalau ini di alam kama wacara dia bisa balawa, dubala, nana, kanika. Bisa kuat, bisa lemah. Tapi kalau untuk mereka yang Mahagata dan Lokutara Cetana, hanyalah balawa, nana, kanika, kama saja. Tentu pada waktu yang berbeda kan nana, kanika kan. Nana, kanika itu adalah berbuah, berakibat pada waktu yang berbeda. Tuh, begitu ya teman-teman ya. Kita lanjutin terus. Nah, sekarang kita berbicara yang berikutnya lagi. Semua alam, 31 alam kehidupan nih teman-teman sekalian. Di 31 alam kehidupan kan ada yang punya
Ada yang punya berapa kanda? Tiga jenis makhluk hidup. Masih ingat ada yang punya pancakanda? Kita pernah belajar itu di bab berapa ya? Ada yang punya 4 kanda, catukanda ya. Catur kanda ini 4 nih. Ada yang punya eka kanda. Ya. Ini punya 1 kanda saja. Berarti apa? Satunya apa nih? Asanya asanya sata. Kalau ini apa nih? Catur kanda, yaitu adalah alam A rupa 4. Lalu ini sisanya kan? Ini sisanya. Berarti 5, berarti ada 26 bumi nih ya yang memiliki pancakanda. Gitu ya teman-teman ya. Yang memiliki pancakanda. Kan total kan 31 kan. Nah, kalau kita berbicara 5 kanda, tentu perbuatan baik cetana ini kan ada, kita bicara cetana ya. Di 31 alam hidup kan ada cetana kan, mereka kan punya cetana dong. Punya kehendak kan. Pasti ada yang kusala, akusala sama kusala. Ya, akusala sama kusala. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara terkait dengan pancakanda, maka yang ini kita skip. Di yang 26 alam bumi yang punya pancakanda dikenal sebagai, kita masih ingat kalimatnya, panca wokara bumi. Apa itu pancawokara bumi? Pancawokara bumi ini adalah alam yang memiliki 5 kanda, gitu ya. Ada alam yang memiliki 5 kanda. Nah, kalau alam ini memiliki 5 kanda, maka berhubungan dengan materi yang dihasilkan. Karena ini kan ada rupa kan di sini kan. Pancakanda itu kan ada rupa kanda kan. Berarti kalau kita bicara cetana akusala dan kusala ini, ya pasti berhubungan yang mereka yang ada di alam makhluk kama bumi, kama wacara bumi pasti berhubungan dengan materi yang dihasilkan oleh kama, yang dihasilkan oleh kama, atau dalam istilah Pali namanya kama jarupa. Gitu kan teman-teman ya. Nah, maka karena dia berhubungan dengan materi yang dihasilkan oleh kama jarupa, maka dia punya beberapa poin, ada 2 poin nih ya. Kita lihat poin yang pertama ya. Di alam kama wacara ini, teman-teman sekalian, maka terkait dengan pancawokara bumi ya, dia punya materi yang dihasilkan oleh kama. Ini karena sebagai kama jarupa, maka dia akan memiliki 2 konsekuensi. Yang pertama adalah terkait dengan di alam kama wacara ini ya. Di alam kama wacara ini mereka bisa saja apa ya, karma, punya kekuatan dan kelemahan pada waktu yang berbeda. Artinya tadi di dalam kama wacara ini mereka bisa saja mengalami yang namanya apa? Balawa, saya hapus pakai warna lain. Mereka bisa saja punya apa? Melaksanakan balawa, dubala, nana, kanika, kama. Tuh, ya. Dia punya kekuatan dan kelemahan di alam kama wacara nih.
Kalau di alam rupa wacara bagaimana? Kan ini kan 26 alam kan? Ya, di rupa wacara ada dong. Bagaimana mereka bisa saja apa? Mereka tadi hanya balawa saja. Nana kanika saja. Gitu ya teman-teman tadi ya. Jadi teman-teman bisa paham itu. Nah, kita lanjut sekarang. Kita belajar terkait dengan jadi sudah paham ya bahwa ini pendalaman di dalam Kama Pacayo bahwa di 31 alam kehidupan, ini materi yang kita bisa dapat, di 31 alam kehidupan ternyata di Pancawokara bumi, di 26 alam bumi, potong 4 alam arupa dan potong asalnya sata, itu bisa saja yang kama wacara nih berarti ya, yang kama wacara bisa saja balawa, dubala, nana kanika. Kama dengan kekuatan yang berbeda, baik itu kekuatan dan kelemahan. Tapi untuk di rupa wacara hanya balawa saja ya. Itu yang bisa kita pahami pelajaran tambahannya. Lalu teman-teman sekalian, kita akan berbicara tentang rangkaian kama nih, kama dalam rangkaian ya. Kita bicara kama dalam rangkaian. Ya, kalau kita bicara kondisi ini dikenal sebagai anantara kama. Ya, kita bicara namanya anantara kama. Anantara kama nih. Di kondisi anantara kama nih. Kan tadi sudah selesai ya, kita bicara terkait dengan balawa, dubala, nanakanika, kama. Nah, sekarang kita bicara kama dalam rangkaian atau anantara kama. Anda jangan pernah berpikir bahwa di anantara kama ini kondisinya terpisah, nggak begitu ya. Ini bukanlah kondisi yang terpisah sebenarnya teman-teman ya. Di sini ini adalah bukanlah kondisi yang terpisah. Bukan kondisi yang terpisah sendiri. Ini bukan ya. Bukanlah kondisi yang terpisah sendiri nih ya. Dia disebut sebagai anantara karena adanya kedekatan. Kedekatan yang disebut anantara dari kombinasi antara apa? Antara kondisi kama dan anantara. Apa itu anantara tadi? Dalam rangkaian. Nah, kita lihat sekarang. Tentu kita tahu kan bahwa ada sebab dan ada akibat. Ada pacaya dhamma, ada yang namanya pacayu panyadama. Kalau kita bicara di kondisi anantara, maka teman-teman akan bertemu bahwa kalau kondisi sebab, ya kondisi pacaya dhamma nih sebab ya, maka kondisi sebab itu adalah cetana, kehendak. Ya, teman-teman sekalian, dia akan berasosiasi dengan apa? Dengan kesadaran maga saja. Dia berasosiasi dengan maga cita. Ya, kalau kita bicara di anantara kama, pacaya damanya adalah cetana atau kehendak. Ya, dia akan berasosiasi dengan 4 maga cita.
dan akan berakibat kepada 4 pala cita. Tanpa interval, tanpa adanya jeda, kondisinya dalam rangkaian. Ya, ini menjadi pacayu panyadama atau akibat. Tentu teman-teman kondisi adalah anantara kama. Ya, jadi apa cetana atau kehendaknya? Ya, perbuatan baiknya adalah mahagata, mahakusala yang terkait dengan 3 akar tadi, ya, 3 akar ya, baik itu nyana sampayutang, yang asangkarikang sasangkarikang, baik itu yang somanasa atau yang UPK. Nah, dari situ teman-teman bisa tahu ya bahwa ternyata kalau kita bicara kama dalam rangkaian atau anantara kama, maka cetana bisa menghasilkan 4 maga dan 4 pala cita. Makanya kalau kita nanti belajar cita witi di lokutara witi, pada saat pencapaian maga pasti kepala secara otomatis, nggak menunggu tanpa jeda dia. Ya, nanti teman-teman akan ketemu dengan pelajaran bab 4 hari Senin besok ya, tapi mungkin udah sampai atau belum saya tidak tahu, bahwa untuk bisa mencapai 4 maga pala dan 4 maga pala dan 4 salah satu dan tentu ya kan harus menggunakan pintu batin. Bawangga calana, bawangga paceda gitu kan. Nanti harus menggunakan mano duara. Setelah menggunakan mano duara, kalau dia seorang manda pugala, dia dari parikama. Tapi kalau dia seorang tika pugala, maka dari upacara ya. Parikama, upacara, anuloma, gotrabu, maga, pala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nanti teman-teman akan ketemu, ini kan atita bawang, ini kan bawangga calana nih. Ini bawangga paceda, ini kan mano duara. Ini parikama, kita anggap ini manda pukala ya. Parikama, upacara, anuloma, gotrabu. Ini maganya maga sotapati ya. Ini palanya pala sotapati, pala sotapati. Dari sini kita tahu bahwa cetananya yang mana? Ada cetananya dari parikama upacara anuloma ini masuk dalam kategori cetana. Ya, di mana dia? Dia pasti pakai mahakusala. Kesadaran pikirannya ya. Nah, ini kan maga cuma sekali, tapi maga adalah tanpa interval. Ketika dia sudah mencapai maga, sotapati maga, maka setelah upada titi bangga, maganya akan berubah jadi pala. Palanya apa? Kalau kalau maganya sotapati maga, maka palanya pasti sotapati pala. Palanya bisa berkali-kali, tapi maganya hanya sekali, nggak bisa lebih dalam satu kehidupan. Ya, teman-teman bisa gitu. Nanti kita belajar itu. Jadi makanya kenapa tadi ini untuk kasusnya kama dalam rangkaian, anantara kama maka adalah tanpa interval. Itu dulu Cilusi, kayaknya sudah lewat saya karena biar teman-teman tahu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Ya. atas bimbingannya. Buat teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung di-unmute.
Jika tidak ada yang bertanya, boleh saya yang bertanya, Romo? Silakan, Ci. Ini, nah untuk tadi ada sini. Nah, akibat-akibat yang aneh yang dihasilkan oleh Kama tadi ya, Romo ya. Ya, Nah, ini apa penyebabnya yang sehingga menyebabkan demikian, Romo? ya kalau kita nanti berbicara kita lebih dalami ya nanti ya. Misalnya kenapa dia bisa berakibat aneh? Mungkin ada kekuatan nanti kan Kama kan kita itu ya, saya coba pakai whiteboard ya. Kalau nanti teman-teman nanti belajar di bab 5 gitu ya. Di bab 5 itu kita akan mengerti ada Kama itu dibagi ada 4 kekuatan, 4 fungsi gitu kan. Ya, ada 4 kekuatan, ada 4 fungsi ya. Ada Kama yang berat, Garuka, ada asalnya Kama-Kama yang paling dekat menjelang kematian, nanti kita bicara itu ya. Lalu nanti kita akan berbicara tentang misalnya acinya Kama yang kebiasaan begitu ya. Dan ada nanti ada kata Kama yang apa ya, kalimatnya yang kadang jarang dilakukan gitu ya. Dan karena jarang dilakukan jadinya kesempatan buah yang dihasilkannya pun kadang nggak banyak, nggak besar gitu ya. Nah, dari beberapa momen-momen itu, Cilusi, itu bisa saja berdasarkan kekuatan Kama tadi. Kita harus mengerti hari ini bahwa apa keuntungan kita belajar Patana. Patana yang kita pelajari bahwa kehidupan ini tidak simple. Ya, not simple ya, tidak simple banget ya, tidak simple. Kenapa tidak simple? Kalau hidup ini simple, maka ya karma kan yang kita pelajari hari ini kan karma itu kan simple banget. Apa simple karma? Kalau saya nanam biji mangga, gitu kan? Kita nanam biji mangga, pasti di masa mendatang dia akan berbuah mangga. Ya simple kan kehidupan itu, karma kan simple banget. Padahal kalau kita nanti belajar tentang patana kondisi yang ada 24 diantaranya terkait dengan kama patana hari ini dan besok kita baru bicara wipaka nih, buah. Wipaka pacayo ya, akibat. Kita baru berbicara kama. Nah, tadi sekali lagi kalau kita belajar tentang kama yang aneh ini kenapa bisa aneh? Ya, kenapa bisa aneh? Karena baru mungkin berdasarkan karena kekuatan kamanya, kondisi karena kan tadi kama itu akan berbuah ketika ada kondisi-kondisi yang menyertainya. Karena kita sudah nanam biji mangga, nggak disirami, nggak kita kondisikan, dia pasti akan berbuah, pasti akan tumbuh. Tapi buahnya akan berbeda kalau kita mengkondisikan, kita patanakan. Supaya pohon mangga ini berbuahnya bagus, maka kondisi yang menyertai adalah pH tanahnya harus baik. Ditanamnya harus di tanah yang atas iklimnya harus baik. Iklim tropis, harus ditaruh pupuk, disirami dan sebagainya supaya buahnya jadi baik. Betul nanam biji mangga pasti buahnya mangga. Tapi itu kita belajar simple dan semua agama akan menghasilkan hal yang sama. Tapi kalau kita belajar patana, biji mangga yang kita tanam ini dengan kondisi-kondisi yang menyertainya, maka kita tahu kadang di biji mangga ini ada yang manis, ada yang asam, ada yang kecut, ada yang pahit, padahal dengan biji yang sama. Biji satu yang sama. Kenapa bisa berbeda-beda ini? Karena ada kama-kama yang mengkondisikannya. Makanya nanti di bab 5 kita akan belajar kama itu ada 4
Romadi bisa tunjukin nggak terkait dengan bab 5, Romo? Romo punya nggak bab 5, Romo? Ada Romo. Boleh, coba tunjukin, Romo. Iya, Witimuta ya, Romo ya. iya. Witimuta. Saya coba screen. Romo semua siapin dulu saja ya. Kalau kita nanti berbicara tentang apa namanya, tentang fungsi. Nanti kama itu dibagi menjadi 4 ya. 16 semuanya totalnya ya. Jadi yang satu terkait kita nanti belajar tentang kica, catuka gitu ya. Apa itu kica catuka? Fungsi kama nanti kayak gimana? Fungsi kama seperti apa? Fungsi kama ada yang menghasilkan janaka, karma yang produktif, ada karma yang upatambaka yang sportif, ada upapilaka, upapilaka kama yang represif. Lalu nanti ada kama yang destruktif. Mungkin bisa saja kama yang aneh ini, Ibu Lucy, adalah kama yang upagataka. Dari fungsinya dia masuk dalam kategori misalnya bisa saja nih ya, upatambaka bisa. Upatambaka itu karma yang produktif, apa yang sportif. Jadi karena kekuatan karma buruknya, atau karena kalau contoh saya tadi, karena dia tadi misalnya tinggalnya tadinya di daerah yang miskin karena tinggal di pinggir kali, tanpa penerangan, kehujanan, sering masuk hewan melata gitu kan. Tapi karena ada karma yang destruktif, karma yang sangat yang merusak, yang membuat akhirnya karma buruknya kalimatnya bisa ditekan sehingga bisa menghasilkan karma yang baik, sehingga akhirnya tanah itu menjadi tanah yang produktif, dibeli atau dikuasai atau menjadi lahan yang sangat produktif karena dekat dengan bandara. Misal seperti itu. Jadi di kica catuka fungsi dari kama nanti kita ketemu ada 4 nih ya, Bu Lucy. Ada janaka gitu ya, ada janaka kama, ada upatambaka kama, ada upapalika kama, dan ada upagataka kama yang destruktif. Mungkin bisa saja seperti itu ya. Nanti kita akan berbicara kama dari sisi hasil ya. Udah ketemu Romo? Oh itu dia, ya tuh hasil. Oh Romo udah ketemu ya tuh. Jadi itu tuh. Jadi bisa saja seperti itu tuh Bu ya. Ya ini kita bicara kama. Jadi kama nanti kalau di bab 5 kita berbicara definisi karma secara literatur, tapi kalau di kama patana kama patana di patana ini kita berbicara kama dari sisi yang berbeda tadi. Kama yang hanya 2 kan kama kita bicara ya, kama yang sahajata, kama yang karma yang nanakanika gitu ya. Nah, kalau kita bicara nanakanika nanti kan ada beberapa role model kan. Ada Balawa, ada Balawa Dubala, dan disisipi pula di buku Upanidesa ada kama yang berbuah sangat aneh tadi. Kan kalau kita bicara kama ya kama itu kalau kita berbicara kama, buah dari karma kita. Kalau orang sedang punya buah karma baik, kalimatnya Bu Lucy, orang akan mudah dipercaya, akan mudah mendapatkan kesempatan, akan mudah mendapatkan peluang usaha kalau karma sedang baik. Tapi kalau karma sedang buruk, kita melakukan usaha apapun dengan berusaha kuat tenaga, kondisinya mungkin karena kita punya kekuatan kekuatan database kita yang nggak begitu baik misalnya, untuk memulihkan trust kepercayaan orang terhadap kita membutuhkan waktu yang sangat panjang. Jadi memang sekali lagi kalau terkait dengan wipaka buah gitu ya Bu, buah ini bisa berbuah, kenapa bisa aneh? Tadi mungkin ada beberapa poin ini yang mungkin salah satu di antaranya. Saya tidak bisa menjawab dari yang ini yang mana Romo gitu ya, tapi kemungkinannya entah itu berdasarkan fungsi atau berdasarkan hasil nanti kita bicaranya ya. Mungkin ada kama berat, garuka kama yang
yang memotong karma buruknya jadi apa? Jadi berbuah, karma baiknya jadi berbuah, jadi karma buruknya jadi tertekan, bisa saja. Tapi sekali lagi kalau kita berbicara perbuatan tadi, clue-nya masih ingat nggak clue-nya? Masih ingat nggak Bu Lucy clue-nya? Perbuatan di masa lalu yang kita sudah hasilkan, dia akan bersemayam dan nanti akan nunggu kondisi yang sesuai sehingga bisa menghasilkan hasil di masa yang mendatang. Harus ada kondisi yang sesuai tadi, ya. Sehingga saya mengatakan tadi sama Ibu, tidak simpel, karma itu tidak sesimpel yang kita bayangkan. Kalau saya nanam biji mangga, maka buahnya pasti mangga. Buah mangga yang mana dulu? Kalau berbuah kan ada yang manis, ada yang super, ada yang KW1, KW2. Kalau kita mau buah mangganya yang super, maka kita harus mengkondisikan, harus mempatanakan, harus mempercayokan. Apa pacayonya? Ya tentu dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan selalu mengembangkan cinta kasih. Tapi dari tadi komentar yang saya sampaikan sama Ibu, karma yang aneh ini didasari oleh apa? Biasanya oleh loba, diti, dan man. Mempengaruhi. Loba itu adalah keserakahan, diti adalah pandangan salah, mana adalah kesombongan. Itu dikenal sebagai papancadama. Nanti istilah papancadama Ibu bisa dapat ketika Ibu belajar cetasika di bab 2. Nanti lihat lagi. Seperti itu Ibu Lucy ya. Saya tidak mendetil yang mana jawabannya, tapi nanti itu karena banyak faktor tadi ya. Baik Romo, terima kasih Romo Iya. atas jawabannya. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan. Kalau tidak, kita akhiri ya, soalnya udah 9:30 Romo. Oh ya udah, terima kasih kalau gitu. Baik. Ya. Kita akhiri kelas malam ini. Anumodana buat Romo Ruby yang sudah membabarkan Abhidhamma pada malam hari ini. Dan untuk menutupnya, saya minta Romo Effendi untuk membacakan Parita Patidana. Romo Effendi ada? Baik, selamat budaya teman-teman ini semuanya. Malam hari ini kita telah mendengarkan begitu banyak dhamma yang dibabarkan oleh Romo Ruby. Marilah kita membagi jasa pada semua makhluk pada malam hari ini dengan membacakan Patidana. Andamayang Patidanang Karomase Punya Siddhani Kata Sayananya Nikata Nime Tesanca Bagino Hontu Satananta Pamanaka Yepiya Gunawanta Ca Mayang Mata Pitadayo Dithamme Ca Pyaditawa Anyima Jata Werino Atati danti lokaswing te bumma catu yonika panceka catu okara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidana me anumodantu te sayang ye cimang napa janantu dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe satta sada hontu awera sukajiwino Kema padan capa pontu te sasasi jatang subha. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Romo Effendi. Sekalian untuk menutup acara malam ini, kita mau membacakan nama kara. Bisa dibimbing sama Romo. Baik, kita tutup malam hari ini dengan membaca nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwademi.
Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Mari sama-sama kita mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, selamat malam. Namo Ramani. Sukihotu, Namo Buddhaya. Namo Budaya. Buddhaya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo Terima Rubia. kasih Bu Jani, Bu Cilusi, terima kasih Romo Effendi. Terima semua. kasih Romo Rubi. Terima kasih, Romo. Ya, Romo Ardi, makasih semuanya ya. Terima kasih Yakin, semua. terima kasih.